Be strong. Hai, ketemu lagi dengan saya Pak Anton dalam PJJ Mapel Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan bersama-sama membahas KD 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Semoga kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran ya. Mengawali pembelajaran ini, yuk kita baca bersama-sama sebuah teks deskripsi dengan judul Lingkungan Sekolahku yang Asri. Sekolah baruku termasuk SMP favorit di kotaku. Setiap memasuki masa pendaftaran peserta didik baru, sekolah yang terletak di kota Pontianak ini selalu diburu ratusan pendaftar. Dari sekian pendaftar, yang berhasil lolos dan diterima hanya separuhnya. Aku termasuk anak yang beruntung dapat diterima di sekolah ini. Sekolah baruku memang layak menjadi sekolah favorit. Bukan hanya prestasi akademiknya yang mentereng, melainkan juga lingkungan sekolahnya yang asri. Pepohonan hijau yang rindang tampak kokoh membatasi lingkungan sekolah dengan jalan raya. Pintu gerbang yang bertuliskan nama sekolah tampak kokoh, tetap tegak, ramah, menyapa setiap orang yang datang melintasinya. Hal ini sungguh berbeda dengan sekolah lain yang pernah aku lihat. Pagar tembok sekolahnya tinggi-tinggi tanpa ada kerindangan pepohonan yang menyertainya. Tidak heran jika tampak angkuh, gersang, dan angker. Sekolah baruku tercinta, tempatku menimba ilmu, tak hanya cantik dan asri dari luar. Setelah memasuki pintu gerbang, pandangan akan segera jatuh pada taman sekolah yang hijau, subur, rindang, dan tertata rapi. Bunga warna-warni yang bertaburan di atas taman menyemburkan aroma wangi dan indah dipandang. Setelah melintas sederet ruang yang begitu kokoh bercat kuning muda, tampak lapangan sekolah yang biasa digunakan untuk kegiatan upacara, olahraga, atau kegiatan yang lain. Kibaran bendera sang merah putih tampak bagaikan menjilat dinding langit dengan begitu perkasa. Lapangan yang menghampar luas beralas semen itu seperti menjadi saksi beragam kegiatan anak-anak dalam berjuang menggapai masa depan. Demikian juga halnya dengan kondisi ruang kelas. Selain lantainya yang selalu bersih dan mengkilat, dindingnya juga dihiasi dengan beragam pajangan hasil karya siswa yang tertata rapi dan indah. Setiap regu piket kelas melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Mereka selalu kompak dalam bekerja sama untuk mewujudkan suasana ruang kelas yang bersih, indah, dan nyaman. Tidak ada sebutir debu pun yang dibiarkan menempel di lantai, apalagi sampah plastik dan kertas. Nah, setelah mencermati teks bacaan tersebut, sepakatkah kalian bahwa teks tersebut disebut dengan teks deskripsi? Nah, untuk mengetahui jawabannya,
marilah terlebih dahulu kita mengenal struktur teks deskripsi itu seperti apa. Struktur teks deskripsi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian identifikasi atau yang sering disebut dengan deskripsi umum. Pada bagian ini berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Yang kedua merupakan deskripsi bagian. Nah, pada deskripsi bagian ini berisi perincian objek berdasarkan sudut pandang penulis dan berupa tanggapan penginderaan berdasarkan objek tertentu tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan atas suatu objek. Isi bersifat subjektif karena berdasarkan sudut pandang penulis. Bagian ketiga adalah kesimpulan. Pada bagian ini berisi kesimpulan dan kesan penulis terhadap. Setelah kita mencermati struktur teks deskripsi, sekarang kita lihat bagaimanakah struktur dari teks yang berjudul Lingkungan Sekolah yang Asri. Dalam bacaan tersebut yang disebut dengan bagian identifikasi atau deskripsi umum terdapat pada paragraf pertama. Sedangkan bagian yang disebut dengan deskripsi bagian terdapat pada paragraf 2 dan 3. Sementara kesimpulan terdapat pada paragraf keempat. Setelah kita melihat teks deskripsi dari segi strukturnya, sekarang kita mencoba melihat bagaimana kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Pada umumnya, kaidah kebahasaan pada teks deskripsi itu akan seperti terlihat berikut ini. Yang pertama, menggunakan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Contohnya seperti ini. Papaku orang yang sangat baik. Ia selalu berusaha untuk membantu semua orang yang memerlukan. Ia bersikap ramah dan lembut dalam bertutur kata kepada semua orang. Contoh kedua, sekolah baruku tercinta, tempatku menimba ilmu. Tak hanya cantik dan asri dari luar. Setelah memasuki pintu gerbang, pandangan akan segera jatuh pada taman sekolah yang hijau, subur, rindang, dan tertata rapi. Ciri kedua, dalam teks deskripsi banyak menggunakan kalimat yang berisi serapan panca indera. Contohnya, pepohonan hijau yang rindang tampak kokoh membatasi lingkungan sekolah dengan jalan raya. Ini serapan indera penglihatan. Kibaran bendera sang merah putih tampak bagaikan menjilat dinding langit dengan begitu perkasa. Tampak bagaikan menjilat. Serapan indera
penglihatan. Kaidah kebahasaan teks deskripsi yang keempat adalah adanya penggunaan kata dengan bentuk dasar berawalan K, P, T, dan S. Contoh: kibar, kupas, kebut, pukul, potong, pangkas, tukar, tulis, tambah, sapu, susul, suruh. Dalam pemakaiannya, kata-kata tersebut sering digunakan dengan menambahkan imbuhan me. Ada yang bentuknya tetap dan ada yang luluh. Dan ciri kebahasaan keempat yaitu penggunaan kata-kata bersinonim atau yang sering disebut dengan persamaan kata. Contoh: indah bersinonim dengan permai, cantik bersinonim dengan molek, dan kokoh bersinonim dengan perkasa. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu penggunaan kata depan. Nah, kata depan yang dimaksudkan adalah di. Contohnya, sekolah baruku termasuk SMP favorit di kotaku. Ke. Contohnya, sejenak pandangan terarah ke sudut taman sekolah. Dari. Contoh, dari sekian pendaftar yang berhasil lolos dan diterima, hanya separuhnya saja. Dan kata depan pada. Contohnya, pandangan akan segera jatuh pada taman yang luas dan hijau. Kaidah selanjutnya adalah penggunaan kata khusus. Contohnya, bunga merupakan kata umum, sedangkan kata-kata khususnya misalnya mawar, melati, kenanga. Melihat merupakan kata umum, kata khususnya menyaksikan, memperhatikan, mengamati, mengintip. Kendaraan sebagai kata umum memiliki kata khusus sepeda, motor, mobil, pesawat. Nah, kaidah kebahasaan berikutnya adalah penggunaan ejaan dan tanda baca. Ejaan yang dimaksud di dalamnya termasuk huruf kapital. Huruf kapital dipakai untuk yang pertama mengawali kalimat. Contoh, ayah membaca koran. Ayah diawali dengan huruf besar. Kedua, huruf kapital dipakai untuk huruf pertama nama orang atau julukan. Contoh, Ani, Jenderal Kancil, dan lain-lainnya. 3. Huruf kapital dipakai untuk mengawali kalimat dalam petikan langsung. Contoh, adik bertanya, kapan paman datang? 4. Penjelasan lengkap ada di buku Marbi kelas 7 halaman 15 sampai dengan 17. Silahkan kalian baca baik-baik dari halaman buku tersebut, cermati aturan-aturan penggunaannya dan contoh-contoh penerapannya dalam kalimat.
Untuk tanda baca yang dimaksud di sini meliputi tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda titik koma, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, tanda petik, dan tanda kurung. Nah, untuk melihat bagaimana penggunaan dan penjelasannya, silahkan kalian kembali mencermati buku Marbi kelas 7. Ada di halaman 18 sampai dengan 22. Kalian bisa juga mendalaminya melalui PUEB. Contoh, aku bersekolah di SMP Tarakanta 4. Di situ kalian bisa melihat bagaimana huruf A di awal kalimat mesti berbentuk huruf besar, kemudian singkatan SMP huruf besar, T pada Tarakanita huruf besar, dan karena itu merupakan kalimat berika, maka diakhiri dengan tanda titik. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Berupa kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian untuk judul lagu ditulis di antara dua tanda kutip. Sedangkan kalimat diawali dengan huruf kapital. Dan judul lagu diawali dengan huruf kapital. Alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Kalimat diawali dengan huruf kapital A, kemudian Bunaken diawali dengan huruf besar karena merupakan nama geografi. Kalimat diakhiri dengan tanda seru karena berisi kekaguman. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah perihal penggunaan pilihan kata dan kalimat yang bervariasi. Misalnya, penggunaan kata indah, permai, elok, molek yang kadang divariasikan pemakaiannya atau kadang dipakai bersama-sama. Contohnya, pantai indah nan permai menghampar luas. B. Penggunaan kata gagah, kokoh, perkasa. Contoh, tampak tiang bendera berdiri kokoh perkasa di tengah lapangan sekolah. Penggunaan kata cantik, asri, menawan. Contohnya, pemandangan yang cantik dan asri sungguh menawan hati. Kaidah kebahasaan yang terakhir adalah penggunaan gabungan kata yang menimbulkan kesan kuat. Misalnya, bagai menjilat dinding langit biru bergradasi. Perhatikan pemakaian kata biru bergradasi. Hamparan padi kuning keemasan sungguh begitu memesona. Kuning keemasan. Matahari terlihat merah merona di pagi hari. Perhatikan kata merah merona. Dinding sekolah bercat biru toska. Dan masih banyak yang lainnya. Setelah kita memahami struktur dan kebahasaan teks deskripsi, berikut kita perlu juga untuk mengenal bagaimana pola pengembangan bagian dalam teks deskripsi. Setidaknya ada 5 macam pola pengembangan bagian teks deskripsi. Yang pertama, pola pengembangan dengan urutan ruang.
Pola pengembangan ini berisi rincian urutan-urutan bagian ruang yang dideskripsikan. Kedua, pola pengembangan dengan anggota bagian-bagian objek. Berisi penggambaran lebih detail tentang bagian-bagian dari sebuah objek. Ketiga, pola pengembangan dengan urutan waktu berlangsungnya. Berisi penggambaran berdasarkan urutan waktu berlangsungnya objek. Kelima, pola pengembangan berdasarkan pemfokusan. Berisi penggambaran berdasarkan bagian objek yang paling disenangi atau diutamakan untuk dideskripsikan. Setelah kita mencermati dan memahami bagaimana tentang teks deskripsi, baik dari struktur, isi kebahasaan, dan pengembangannya, berikut satu buah tugas yang mesti kamu kerjakan. Bacalah teks deskripsi berikut ini. Indahnya kelasku tercinta. Kelas kami, kelas 7A, dinobatkan sebagai kelas terbaik tahun ini oleh sekolah. Karena kelas kami sangat rapi dan bersih, hampir tidak ada satupun sampah yang berserakan, baik di lantai maupun di dalam laci meja. Kelasku juga sangat rapi. Semua meja dan kursi tersusun dengan sejajar dan menghadap dua buah papan tulis yang ada di depan. Kami juga menyusun sepatu-sepatu di rak yang ada di depan kelas. Selain bersih dan rapi, kelas kami pun sangat lengkap. Kami memiliki dua buah lemari yang ada di depan dan di belakang meja siswa. Kami juga menambahkan sebuah LCD dan penyejuk ruangan di dalam kelas. Selain itu, kami juga memiliki dispenser yang diletakkan di samping meja guru. Kami juga menempelkan berbagai macam gambar pahlawan dan kata-kata motivasi di dinding-dinding kelas. Bahkan kami juga memiliki kebun bunga yang ada di depan kelas. Kebun itu kami tanamkan dengan berbagai macam bunga yang indah. Oleh karena bersih, rapi, dan lengkaplah kelas kami menjadi sangat nyaman, sehingga membuat kami konsentrasi dalam belajar. Selain kami, guru-guru yang mengajar kami pun ikut merasakan hal yang sama. Oleh sebab itu, kelas kami dinobatkan sebagai kelas terbaik oleh pihak sekolah. Nah, setelah membaca bacaan tersebut, sekarang kerjakanlah soal berikut ini. Yang pertama, tentukan struktur bagian teks deskripsi tersebut. Bagian identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Kedua, daftarlah pemakaian kata depan dalam teks deskripsi tersebut. Ketiga, temukan kata-kata yang bersinonim dalam teks deskripsi tersebut. 4. Temukan kesalahan penggunaan ejaan dan tanda baca dalam teks deskripsi tersebut. 5. Setujukah kalian jika teks tersebut disebut sebagai teks deskripsi? Berikan alasan kalian. Kerjakan dalam format Word dan dikumpulkan melalui link yang disediakan. Nah, sekian dulu pembelajaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe
supaya tetap bisa memperoleh informasi terbaru terkait materi berikutnya.